Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Saya Muhammad Ilham Ramadan dengan NIM A1C41909. Saya Tasya Nabila Hussein dengan NIM A1C4190668. Saya Nur Hidayatu dengan NIM A1C419006. Saya Azhar Tafiami dengan NIM A1C419004. Saya Farah Lutfia Adi Harahap dengan NIM A1C419040. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi gelap dan reaksi terang. Tapi sebelum menjelaskan tentang reaksi gelap dan reaksi terang, kita harus paham konsep dulu nih tentang fotosistem dan juga struktur kloroplas. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang fotosistem dan struktur kloroplas terlebih dahulu. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi gelap dan reaksi terang. Di mana sebelum mempelajari tentang reaksi gelap dan reaksi terang, kita harus mempelajari tentang dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya yang pertama adalah fotosistem. Apa itu fotosistem? Fotosistem itu adalah tahapan pertama dari proses fotosintesis. Ketika klorofil menyerap energi foton dari cahaya matahari, elektron pada klorofil akan tereksitasi atau orbit keluar. Elektron ini akan ditangkap oleh penerima elektron yang disebut dengan plastokuinon. Jadi, unit penangkap elektron inilah yang disebut dengan fotosistem. Secara sederhana, fotosistem adalah unit yang mampu untuk menangkap energi cahaya matahari, yaitu klorofil, yang melepaskan elektron dan menyerap foton atau energi cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai. Ketika elektron ditangkap oleh plastokuinon, akibatnya jumlah elektron di dalam klorofil menjadi tidak stabil. Untuk itu, klorofil harus disuplai elektron dari molekul lain. Dalam waktu yang bersamaan, H2O terpecah menjadi 2H+ dan OH- dan elektron atau fotolisis. Elektron dari air inilah yang dipakai untuk menstabilkan klorofil. Baiklah, teman-teman, setelah kita mempelajari tentang apa itu fotosistem, jadi fotosistem itu terbagi menjadi dua macam, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Di dalam fotosistem 1, terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi dari fotosistem 1, yang dinamakan dengan P700. Disebut dengan P700 karena pada panjang gelombang 700 nanometer, dia dapat menyerap energi cahaya dengan baik. Selanjutnya ada fotosistem 2. Pada fotosistem 2 terdapat molekul klorofil yang berada pada pusat reaksi fotosistem 2 yang dinamakan dengan P680. Disebut dengan P680 karena pada panjang gelombang 680 nanometer, dia dapat menyerap energi cahaya dengan baik. Nah, setelah kita mempelajari tentang ada dua macam fotosistem, selanjutnya, berdasarkan aliran elektron, fotosistem 1 bersifat siklis dan fotosistem 2 bersifat non-siklis. Namun, pada pembahasan kali ini, kita tidak mempelajari lebih rinci tentang fotosistem 1 yang bersifat siklis dan fotosistem 2 yang bersifat non-siklis. Ketika terjadi proses fotosistem atau penyerapan energi cahaya, klorofil yang dapat diserap adalah klorofil A dengan panjang 700 nanometer, yaitu klorofil yang mampu menyerap terutama pada warna merah dan biru ungu. Klorofil A ini berperan di dalam fotosistem, yaitu reaksi terang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur kloroplas, di mana kloroplas terdiri dari membran dalam, membran luar, grana, tilakoid, lamela, dan stroma. Membran dalam pada kloroplas memiliki fungsi, yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat cair maupun zat padat. Yang kedua ada membran dalam.
Membran dalam pada kloroplas memiliki fungsi sebagai penghalang antara sitosol dengan stroma. Selanjutnya, ada stroma, yaitu membran bagian dalam yang membungkus cairan kloroplas dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap. Selanjutnya, terdapat grana. Grana adalah kumpulan dari tilakoid yang bertumpuk sehingga membentuk seperti uang logam yang berlapis-lapis. Selanjutnya, terdapat tilakoid. Tilakoid berfungsi sebagai tempat untuk reaksi terang dan berperan untuk menangkap energi cahaya matahari. Selanjutnya, terdapat lamela. Lamela bertindak sebagai kerangka kloroplas. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menjaga semua kantung jarak yang aman dari satu ke yang lain. Nah, demikianlah pemaparan materi saya tentang fotosistem dan juga struktur kloroplas. Gimana, mudah kan? Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hidayatun. Baiklah teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Tasya atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu materi dari saya, yaitu tentang reaksi terang siklik. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang reaksi terang. Pada reaksi terang, terjadi reaksi transfer elektron. Reaksi transfer elektron ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi transfer elektron siklik dan reaksi elektron non-siklik. Jalur reaksi transfer elektron siklik ini hanya menghasilkan ATP. Elektron bergerak berputar dalam siklus dari fotosistem 1 ke sistem transfer elektron dan kembali ke fotosistem 1. Pada jalur elektron siklik dimulai setelah kompleks pigmen fotosistem 1 menyerap energi matahari. Energi foton menyebabkan elektron tereksitasi. Elektron tereksitasi memiliki energi yang tinggi. Pada jalur ini, elektron berenergi tinggi atau emin meninggalkan pusat reaksi fotosistem 1 dan akhirnya elektron itu kembali lagi menuju fotosistem 1. Elektron berenergi emin meninggalkan fotosistem 1 dari pusat reaksi klorofil A dan ditangkap oleh aseptor elektron, kemudian meneruskannya ke sistem transfer elektron dan akhirnya kembali lagi ke fotosistem 1. Elektron yang kembali ini akan segera menggantikan elektron yang tereksitasi akibat foton sinar matahari. Pada sistem transfer elektron ini, membawa elektron atau elektron carrier mengalirkan atau memindahkan elektron dari satu pembawa elektron ke pembawa elektron berikutnya, yaitu dari perodoksin atau FD menuju plastoquinon atau PK, kemudian menuju kompleks sitokrom atau CTY, dan kemudian yang terakhir menuju ke plastocyanin atau PC. Ketika bergerak dalam sistem transfer elektron ini, elektron akan melepaskan energi yang kemudian energi akan digunakan untuk pembentukan ATP. ATP dibentuk karena adanya penambahan gugus fosfat P pada senyawa ADP atau adeosonin di fosfat, seperti reaksi ini. Nah, teman-teman, bagaimana materi tentang reaksi terang siklik? Begitu mudah dipahami kan? Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azahra Oktaviani. Terima kasih kepada Saudari Nur. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang reaksi terang non-siklik. Selanjutnya kita masuk ke dalam reaksi terang non-siklik. Nah, pada reaksi ini melibatkan kedua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Namun, pada reaksi terang non-siklik ini berbeda dengan siklik, karena ia didahului oleh fotosistem 2. Adapun mekanisme prosesnya yaitu klorofil A, yaitu yang terdapat pada gambar yang warna hijau ini, teman-teman, dia terdapat di dalam fotosistem 2 atau fotosistem yang mampu menangkap
energi cahaya ataupun gelombang cahaya dengan panjang 680 nanometer. Nah, klorofil A ini ketika ia terkenai oleh energi cahaya, ia mengalami fotoeksistensi, yaitu elektron yang ada dalam klorofil A akan keluar dan bergabung ke aseptor elektron primer, sehingga yang berawal dari klorofil A menjadi klorofil A positif. Selanjutnya, karena klorofil A telah mentransferkan elektronnya ke klorofil A positif atau aseptor elektron primer, maka klorofil A ini akan kehilangan elektronnya. Untuk itulah pada fotosistem 2 ini terjadi proses penguraian H2O, yaitu disebut dengan fotolisis, di mana air akan dirubah menjadi pemecahan 2H+ ditambah setengah O2, di mana O2 tadi akan dilepas ke stomata menuju lingkungan. Nah, ini merupakan hasil sampingan dari fotosintesis, yaitu berupa oksigen. Kemudian H+-nya ataupun hidrogen akan masuk ke transfer elektron dan berikatan dengan NADP+. Nah, elektron yang dilepaskan oleh air akan menuju ke klorofil A sehingga klorofil A akan normal kembali. Nah, pada saat elektron tadi berkumpul di akseptor elektron primer, tepatnya di klorofil A positif, selanjutnya elektron yang akan dialirkan menuju ke fotosistem 1 atau P700. Nah, ini melalui rantai transfer elektron, di mana elektron yang akan dialirkan ke plastokinon ataupun Peki, kemudian ke kompleks sitokrom, dan ke plastosianin atau PC. Nah, disinilah terjadi aliran elektron, sehingga dibutuhkan adanya ADP berubah menjadi ATP. Nah, setiap perpindahan elektron menghasilkan energi. Energi tersebut akan digunakan untuk membran tilakoid menyusun ATP dari ADP, sehingga pada saat transfer inilah dihasilkan ATP. Kemudian elektron tadi akan berkumpul ke dalam P1 fotosistem 1 atau P700, sehingga akan mengulangi siklus yang sama. Elektron tadi ketika menyerap cahaya tadi, maka terjadi juga fotoeksistensi, maka elektron tadi akan pergi ke atas ataupun bergabung ke dalam akseptor elektron primer. Selanjutnya, ia akan dibantu oleh enzim NADP reduktase. Elektron-elektron tadi akan dialirkan ke peradoksin. Kemudian peradoksin akan mengalirkan ke dalam NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Nah, pada saat NADP inilah terjadi pengikatan hidrogen yang dihasilkan dari penguraian air pada fotosistem 2 tadi, sehingga NADP+ ditambah H+ menjadi NADPH. Nah, hasil dari reaksi teranon-siklik ini berupa dihasilkannya O2 ataupun oksigen sebagai hasil dari fotosintesis itu sendiri, kemudian NADPH dan juga ATP. Teman-teman, penjelasan selanjutnya tentang reaksi gelap nih akan dijelaskan oleh Farah. Halo Farah. Hai Zara, selanjutnya reaksi gelap ya teman-teman. Reaksi gelap merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam fotosintesis. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Reaksi gelap terjadi pada bagian kloroplas yang disebut stroma. Bahan reaksi gelap adalah ATP dan NADPH. Dari reaksi gelap ini dihasilkan glukosa C6H12O6 yang sangat diperlukan bagi reaksi katabolisme. Salah satu substansi penting dalam proses ini adalah senyawa gula beratom karbon 5 yang terfosforilasi, yaitu ribulosa fosfat. Jika diberikan gugus fosfat,
kedua dari ATP, maka dihasilkan ribulosa difosfat atau RDP. Ribulosa difosfat ini yang nantinya akan mengikat CO2 dalam reaksi gelap. Secara umum, reaksi gelap dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Pada fase fiksasi, 6 molekul ribulosa difosfat mengikat 6 molekul CO2 dari udara dan membentuk 6 molekul beratom C6 yang tidak stabil, yang kemudian pecah menjadi 12 molekul beratom C3 yang dikenal dengan asam fosfogliseral atau APG. Selanjutnya, 3 asam fosfogliserat ini mendapat tahapan 12 gugus fosfat dan membentuk 1,3 biosfoliserat. Kemudian 1,3 biosfoliserat masuk ke dalam fase reduksi, di mana senyawa ini direduksi oleh H+ dari NADPH, yang kemudian berubah menjadi NADP+ dan membentuk 12 molekul fosfoglyceraldehyde atau PGAL yang beratom C3. Selanjutnya, 2 molekul fosfoglyceraldehyde melepas diri dan menyatukan diri menjadi 1 molekul glukosa yang beratom C6 atau C6H12O6. 10 molekul fosfoglyceraldehyde yang tersisa kemudian masuk ke dalam fase regenerasi, yaitu pembentukan kembali ribulosa difosfat. Pada fase ini, 10 molekul biosfoglyceraldehyde berubah menjadi 6 molekul ribulosa fosfat. Jika mendapat tambahan gugus fosfat, maka ribulosa fosfat akan berubah menjadi ribulosa difosfat atau RDP, yang kemudian kembali mengikat CO2 dan menjalani siklus reaksi gelap. Reaksi gelap ini menghasilkan asam fosfogliserat, fosfoglyceraldehyde, ribulosa difosfat, dan glukosa. Nah, materi yang selanjutnya adalah fotosintesis pada tumbuhan C3. Sebagian besar dari tumbuhan di muka bumi ini adalah tumbuhan C3. Contoh dari tumbuhan C3 adalah padi, gandum, kedelai, dan sebagainya. Yang membedakan tumbuhan C3 dengan tumbuhan yang lain, tumbuhan C3 ini CO2-nya langsung masuk ke dalam siklus Kelvin secara langsung. Proses fotosintesis pada tumbuhan C3 ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang tergantung cahaya matahari, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Reaksi ini terdiri atas fotosintesis dan fotofosforilasi. Tahapan yang kedua adalah siklus Kelvin atau gelap, yang merupakan tahapan yang membedakan dengan tumbuhan lainnya, di mana pada tahapan ini merakit molekul gula yang terdiri dari reaksi termokimia dan reaksi fiksasi CO2. Tahapan siklus Kelvin yang pertama adalah fiksasi CO2, di mana pada tahapan fiksasi CO2 ini terjadi pengikatan CO2 dengan ribulosa bifosfat yang dibantu oleh enzim Rubisco menjadi 2 senyawa berkarbon 3, yaitu 3 fosfogliserat. Tahapan yang kedua adalah reduksi. Pada tahapan ini, 3 fosfogliserat tersebut ditambah dengan gugus fosfat dari ATP, sehingga ATP berubah menjadi ADP, sehingga 3 fosfogliserat tadi berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, yang kemudian direduksi oleh NADPH dari reaksi terang yang menghasilkan gliseraldehyde 3 fosfat. Untuk menjadi glukosa, maka dibutuhkan 2 senyawa gliseraldehyde 3 fosfat. Tahapan selanjutnya adalah regenerasi penerima CO2 atau RUBP. Gliseraldehyde 3 fosfat juga digunakan untuk mensintesis RUBP kembali. Untuk membentuk 3 molekul RUBP,
diperlukan 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat yang kemudian difosforilasi dengan 3 molekul ATP menghasilkan 3 molekul RuBP. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tumbuhan C4, di mana tumbuhan C4 ini termodifikasi atau teradaptasi pada lingkungan yang berkarakter panas, di mana proses tumbuhan C4 diawali saat CO2 ditangkap oleh PEP, di mana PEP ini adalah fosfoenol piruvat. Selanjutnya dibantu oleh enzim yang namanya adalah fosfoenol piruvat karboksilase atau PEP karboksilase, sehingga terbentuklah asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom C. Nah, karena memiliki 4 atom C inilah disebut sebagai tumbuhan C4. Selanjutnya asam oksaloasetat akan berubah menjadi asam malat dengan 4C. Selanjutnya asam malat akan menjadi asam piruvat, di mana asam piruvat ini memiliki 3 atom C. Nah, karena di sini pada asam piruvat memiliki 3 atom C, oleh karena itu terjadilah yang namanya dekarboksilasi, di mana 1 atom C akan dilepaskan pada sel seludang, di mana sel seludang itu nantinya akan diproses dalam siklus Calvin atau siklus gelap yang akan menghasilkan glukosa. Nah, dari asam piruvat ini akan kembali ke PEP dan akan berputar menjadi siklus. Nah, perbedaan antara tumbuhan C4 dan tumbuhan C3 adalah di mana jika di tumbuhan C3 terdapat enzim Robisco dalam menangkap CO2-nya, untuk di tumbuhan C4 ini terdapat enzim PEP karboksilase dalam menangkap CO2-nya. Nah, ketika terjadi karboksilasi tadi, disinilah disebut sebagai siklus Hertzsprung, di mana siklus Hertzsprung memiliki pengertian adalah siklus di antara reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian yang ada pada tanaman C3 dan tanaman C4. Tanaman C3 ada di bagian kiri dan tanaman C4 ada di bagian kanan. Nah, jadi contoh dari tanaman C3 itu sendiri misalnya ada pada padi, dan pada tanaman C4 contoh tanamannya adalah jagung. Dilihat dari tanamannya ini, dilihat dari organela ini, ada bagian berkas pembuluh yang melingkar ini adalah berkas pembuluh xilem dan floem. Nah, xilem dan floem ini biasanya dibungkus dengan bundle seed atau seludang berkas pembuluh. Dan yang hijau ini adalah mesofil. Meso itu tengah, fil itu daun. Berarti mesofil adalah bagian tengah daun. Nah, perbedaan dengan tanaman C4 adalah selain bundle seed-nya, jadi di C4 ini bundle seed-nya itu rapat. Dan bundle seed dari tanaman C4 itu dibungkus lagi oleh mesofil. Bagian mesofil itu sendiri rapat. Jadi pada bagian ini seperti dibungkus oleh 2 cincin. Bagian berkas pembuluh itu seperti dilapisi 2 cincin, di mana yang pertama ada bundle seed dan yang kedua ada bagian mesofil. Nah, 2 cincin ini tadilah yang disebut sebagai anatomic crans. Nah, anatomic crans ini merupakan pembeda dari tanaman C4
dan tanaman C3. Jadi perbedaan dari tanaman C4 dan C3 itu bukan dari adanya bundle seed, tetapi khusus pada tanaman C4 itu tadi memiliki anatomic crunch, yaitu bagian yang dibungkus seperti bagian dua cincin yang rapat. Nah, jadi itu perbedaan bagian organel pada tanaman C3 dan tanaman C4. Selanjutnya, perbedaan antara tanaman C4 dengan tanaman CAM adalah pada proses penangkapan CO2-nya. Tanaman CAM menangkap CO2-nya di malam hari karena stomata pada tanaman CAM akan terbuka di malam hari. Sedangkan pada tanaman C4, proses penangkapan CO2 oleh posphenol piruvat ditangkap pada siang hari. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam proses bagaimana sih fotosintesis dari tanaman CAM. Nah, tanaman CAM ini yaitu tanaman atau singkatan dari Crassulaceae acid metabolism. Nah, ini tumbuhan yang hidup di wilayah yang tandus, yaitu yang kering. Nah, oleh karena itu mereka menutup rapat nih stomatanya pada siang hari. Kemudian pada malam hari maka stomatanya akan membuka lebar. Nah, ini dilakukannya supaya pada siang hari tidak terjadi transpirasi yang berlebihan yang membuat cairan yang ada di dalam tanaman ini keluar secara berlebihan. Nah, dalam proses tanaman CAM ini ataupun tanaman C3 juga C4 kita kenal yaitu siklus Hertzsprung. Nah, siklus ini terjadi antara reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, sebetulnya ketiga tanaman ini sama, cuman yang membedakan yaitu antara reaksi terang dan reaksi gelap itu ada yang namanya siklus Hertzsprung. Nah, baiklah kita akan masuk ke dalam mekanismenya. Nah, pada tanaman CAM ini, pada malam hari, siklus Hertzsprung ini terjadi di mesofil daun. Nah, pada malam hari, stomata dari tanaman CAM ini akan terbuka, sehingga CO2 akan masuk dan berikatan dengan PEP dengan bantuan enzim PEP karboksilase. Kemudian, berlangsunglah proses yang terjadinya hasil yaitu oksaloasetat dengan 4 atom C. Kemudian menghasilkan malat ataupun molekul organik. Nah, ini masih memiliki 4 atom C. Kemudian juga dihasilkan piruvat, yaitu 3 atom C. Nah, kok dari 4C menjadi 3C nih, Kak? Nah, kenapa sih? Nah, berarti ada 1C nih yang hilang. Ya, 1C tadi akan dekarboksilasi nih teman-teman, sehingga menghasilkan asam piruvat dan juga CO2. Tapi sebelumnya, malat ini ataupun molekul organik lainnya akan disimpan terlebih dahulu di dalam vakuola. Nah, ini proses selanjutnya akan berlangsung pada esok harinya, yaitu pada siang harinya, yaitu di sel-sel sarung berkas pengangkut. Jadi, siklus Hertzsprung ini hanya terjadi pada malam hari pada tanaman CAM. Nah, hal itulah yang membuat malat kehilangan 1 atom C-nya, sehingga dihasilkan piruvat dengan 3 atom C. Kemudian piruvat akan berikatan lagi dengan PEP. Nah, keesokan harinya lanjut pada siang hari, terjadilah dekarboksilasi, dihasilkan asam piruvat dan juga CO2. Nah, CO2-nya ini sama nih dengan tanaman C3 dan juga C4. Dia akan melakukan masuk ke dalam proses siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin sama dengan reaksi gelap. Nah, hal itulah kemudian dia akan berikatan dengan RUBP dengan bantuan enzim Rubisco, kemudian PGA sehingga dihasilkan karbohidrat. Nah, ini siklus kan berarti terulang-ulang terus nih. Kemudian asam piruvat ini juga sama. Asam piruvat tadi akan menghasilkan PEP, kemudian menghasilkan karbohidrat. Nah, hal ini terjadi pada siang hari.
Demikian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Dadah! Dadah! Bye-bye!